Halo Sobat Highlight, ilmuwan di seluruh dunia selama setahun terakhir tampaknya sangat sibuk dengan berbagai proyek sains mereka. Mulai dari menyingkirkan gen yang buruk dari garis keturunan sebuah keluarga, menemukan tidak cuma satu, tapi 7 planet seukuran bumi di sekitar satu buah bintang, sampai menggali otak dinosaurus. Nah, kali ini kita akan membahas 8 penemuan sains terbaru dan terbesar. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk mendapatkan info menarik lainnya. Yang pertama, gambar terdekat dari planet Saturnus oleh pesawat Cassini. Kita masih harus menunggu sampai tanggal 16 September sebelum pesawat luar angkasa Cassini milik NASA ini melakukan misi pemungkasnya, yakni dengan menabrakkan dirinya ke planet Saturnus. Tapi pada bulan April 2016 lalu, pesawat luar angkasa kecil ini untuk pertama kalinya melintasi gap atau jarak yang terdekat di antara planet Saturnus dan cincin. Cassini berhasil mengirim kembali sejumlah gambar dari jarak dekat atmosfer di planet Saturnus yang menunjukkan rincian yang belum pernah ada sebelumnya, termasuk badai raksasa yang berputar-putar. Cassini melintasi 3.000 km di atas puncak awan tertinggi Saturnus karena instrumennya mencatat informasi baru tentang planet yang dikelilingi cincin tersebut. Sementara itu, satelit pemantau planet atau probe Juno milik NASA yang mengorbit di planet terbesar dalam tata surya menjuluki The Giant Gas, Jupiter, berhasil mencapai posisi terdekat dengan planet tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sebuah peristiwa misi angkasa bersejarah The Great Red Spot planet ini pada bulan Juli 2017 lalu. Para ilmuwan tertarik mengetahui apa yang terdapat di bawah lapisan atas Great Red Spot, yakni pusaran badai seluas 16.000 km, termasuk bukti-bukti adanya petir di planet Jupiter yang bisa menunjukkan keberadaan awan air. Yang kedua, gunung es raksasa terlepas dari lempeng es di Antartika. Para peneliti memang telah memantau lempeng es Larsen C di Antartika selama beberapa waktu. Namun pada akhir tahun 2016 lalu terjadi retakan sepanjang 18 km. Dan bulan lalu, bagian terakhir dari retakan tersebut terpisah dari lempeng es Antartika dan menyebabkan terlepasnya sebuah gunung es seberat 1 triliun ton berukuran 5.800 km persegi, salah satu gunung es terbesar yang pernah tercatat. Gunung es itu memang sudah mengapung sebelum terlepas sehingga tidak ada dampak langsung pada permukaan laut. Namun, terlepasnya bongkahan itu telah meninggalkan kawasan lempeng es Larsen C. Berkurang lebih dari 12%, perpisahan besar tersebut menunjukkan akselerasi dramatis dari gletser di belakangnya. Yang ketiga, sejarah manusia di Australia mundur 18.000 tahun. Penggalian yang dilakukan di tempat penampungan batu di dekat Taman Nasional Kakadu menunjukkan manusia berhasil mencapai daratan Australia setidaknya 65.000 tahun yang lalu, yakni 18.000 tahun lebih awal dari perkiraan pertama. Temuan ini menjadi penting karena membantu mendefinisikan kembali pemahaman kita saat spesies manusia pertama kali meninggalkan Afrika. Di antara temuan yang berhasil digali di tempat penampungan itu adalah kapak dengan tepi tumpul tertua di dunia. Secara terpisah, para peneliti berhasil menyelesaikan studi genomik paling komprehensif terhadap penduduk asli Australia yang pernah dilakukan sampai saat ini. Studi ini mengungkapkan bahwa manusia modern adalah keturunan dari satu gelombang pendatang yang meninggalkan Afrika sekitar 72.000 tahun yang lalu. Temuan ini juga menegaskan warga aborigin Australia modern adalah keturunan orang pertama yang tinggal di Australia, sebuah klaim yang sebelumnya menjadi bahan perdebatan. Yang keempat, CRISPR bantu hapus penyakit yang diwariskan dalam gen. Perangkat pengedit gen baru memungkinkan ilmuwan menyaring DNA dari sel hidup
yang berasal dari tumbuhan, binatang, bahkan manusia lebih akurat dari sebelumnya. Pencapaian ini mungkin memang masih terbatas pada hasil penelitian di laboratorium saja. Namun, para ilmuwan berhasil menggunakan alat pengedit gen CRISPR untuk memperbaiki gen penyebab penyakit pada embrio manusia dengan aman. Para peneliti menyuntikkan sel telur manusia dengan sperma dari pasien yang memiliki gangguan jantung bawaan pada saat bersamaan saat mereka mengirimkan sperma versi CRISPR yang sudah diprogram untuk menemukan gen tersebut dan membuangnya. Teknik baru yang berfokus pada intervensi dini ini sukses dan suatu hari nanti memungkinkan ilmuwan untuk menghapus penyakit tertentu dari garis keturunan keluarga. Tapi gangguan pada gen ini bisa menjadi kontroversial, di mana sejumlah peneliti mengkhawatirkan ancaman mutasi yang tidak diinginkan. Teknik ini juga menimbulkan masalah etika mengenai pemilihan dan pengeditan gen yang bisa dilakukan untuk menciptakan bayi yang dirancang, yang mengingatkan kita pada sebuah film fiksi ilmuwan Hollywood yang dibintangi Uma Thurman dan Ethan Hawke berjudul Gattaca. Yang kelima, temuan pertama fosil otak dinosaurus. Fosil otak berusia 133 tahun dari spesies dinosaurus yang dikenal sebagai Iguanodon. Menjelang akhir tahun 2016 lalu, sejumlah ilmuwan mengkonfirmasikan sebuah fosil yang ditemukan lebih dari 1 dekade yang lalu benar-benar mengandung sebuah jaringan otak yang sudah menjadi fosil-fosil otak pertama yang pernah ditemukan. Fosil berusia 133 juta tahun ini berasal dari spesies dinosaurus yang dikenal sebagai Iguanodon dan menunjukkan struktur otak yang serupa dengan struktur otak yang dimiliki oleh buaya dan burung-burung modern. Para peneliti menyelidiki jaringan yang sudah membatu di bawah mikroskop dan melihat apa yang tampaknya seperti pembuluh darah berasal dari bagian dalam otak tersebut. Para ilmuwan juga menghabiskan waktu setahun kemarin untuk menunjukkan jejak kaki dinosaurus terbesar di dunia yang berlokasi di Australia Barat, dan sebuah informasi baru menunjukkan kalau T-Rex bukan dinosaurus yang terlalu ahli dalam berlari kencang. Enam, ilmuwan sukses ciptakan jaringan satelit kuantum pertama. Keterikatan kuantum dalam memungkinkan komunikasi instan antara dua titik, tidak peduli jaraknya. Apakah Anda suka jika partikel Anda terjerat? Sekelompok ilmuwan asal Cina berhasil menggunakan satelit kuantum yang disebut Michius untuk mentransmisikan foton yang saling terjerat partikel cahaya menempuh jarak 1.200 km. Dua partikel yang saling terjerat itu menunjukkan sifat yang sama, seperti putaran, posisi, dan momentum. Tidak peduli berapa jarak yang terentang di antara keduanya, yang berarti perubahan pada satu partikel juga akan mempengaruhi yang lain. Hal ini dapat memungkinkan terciptanya jaringan komunikasi yang berpotensi terjadi secara seketika dan tidak terputus yang telah dicoba oleh para pariset di seluruh dunia. Yang ketujuh, temuan 8 planet seukuran bumi di sistem solar Trappist. Sistem tata surya Trappist 1 memiliki 7 planet yang diperkirakan sama ukurannya dengan planet bumi dan 3 planet di zona Goldilocks. NASA berhasil menemukan 1 planet seukuran bumi saja sudah merupakan penemuan yang cukup menarik. Namun satu sistem tata surya yang hanya berjarak 40 tahun cahaya, yang praktis merupakan tetangga antar bintang kita, ternyata tampak menjadi tinggal dari 7 planet seukuran planet bumi. Trappist 1 adalah bintang ultra cool, berukuran sebesar planet Jupiter yang berada di rasi Aquarius dan cukup dekat sehingga ilmuwan dapat melakukan penelitian terperinci mengenainya. Ilmuwan warga Australia melakukan sedikit prestasi mereka dengan berhasil mengidentifikasi 4 planet baru dalam sistem tata surya kita pada saat melakukan pengamatan bintang yang dilakukan secara live di ABC. Delapan, kehidupan berawal 220 juta tahun lebih awal dari perkiraan. Tim peneliti yang dipimpin ilmuwan Australia berhasil menemukan fosil berusia 3,7 miliar tahun di Greenland.
Temuan ini memundurkan bukti kehidupan awal yang selama ini sudah diterima umum paling awal 220 juta tahun. Batu yang baru-baru ini terekspos karena meningkatnya pencairan salju menunjukkan lapisan komunitas bakteri fosil yang dikenal sebagai stromatolith. Tim peneliti ini kemudian dengan menggunakan teknik canggih untuk menunjukkan usia dari lapisan batu di bagian atas dan di bawah fosil yang berhasil mengungkapkan kalau stromatolith itu berusia 3,71 sampai 3,695 miliar tahun. Sekilas info tentang 8 penemuan sains terbaru dan terbesar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel HighLikeNet, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye!